Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 25 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan tegas mendukung langkah pemerintah Presiden Joko Widodo membubarkan organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengusung khilafah di tanah air. Hal ini diutarakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj ketika membacakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ pengurus PBNU masa periode 1995 sampai 2020 di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia, maksud kami Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kamis 23 Desember 2021. NU mendukung pemerintah membubarkan organisasi yang berkeinginan mengusung khilafah di Indonesia, ujar Said Akil Siraj. Buya Said, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa gerakan 212 itu bukanlah dinamakan sebuah gerakan untuk kebangkitan Islam, melainkan gerakan politik tertentu. Nah, pemirsa, layakkah ajaran Islam khilafah ditolak oleh umat Islam? Apa kontribusi khilafah di Indonesia dan apa saja bukti-bukti bahwa khilafah pernah ada di Indonesia? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Niko Pandawa dari Komunitas Literasi Islam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini kabarnya gimana nih, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sekali kan Mas Aziz. Alhamdulillah, baik, Bung. Langsung saja ya, terkait dengan pemberitaan tersebut ini. Bagaimana Ya. tanggapan Anda terkait dengan upaya pembubaran gerakan Islam yang mempunyai keinginan untuk mengusung khilafah di tanah air? Layakkah ajaran Islam khilafah ini ditolak oleh umat Islam atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya ini. Ya, jadi kalau misalkan kita berkaca dari sejarah ya, karena apa yang ingin kita sampaikan ke depannya itu berkaitan dengan sejarah khilafah Nusantara. Bahwasanya sikap pemerintah hari ini dengan membubarkan organisasi yang hari ini bertujuan untuk menegakkan kondisi khilafah, ini bertentangan dengan semangat zaman para pendahulu kita di negeri ini, Nusantara, yang dimana mereka itu dulu mempunyai ketikatan yang sangat kuat dengan khilafah. Justru ketika kita melihat khilafah Utsmaniyah ya sebagai khilafah terakhir di bumi sebelum dia itu diruntuhkan, ketika kita melihat pertama kali khilafah Utsmaniyah muncul pada tahun 1517 ya pada masa Sultan Selim pertama. Nah, orang-orang dari Samudra Hindia termasuk di Nusantara di dalamnya itu merupakan di antara orang-orang yang pertama kali bersemangat untuk membaiat dan menunjuk Sultan Selim pertama sebagai Khalifatul Muslimin ya, sebagai khalifah kaum muslimin untuk seluruh dunia. Atau dengan kata lain, apa kita melihat bahwa ada semangat dari orang-orang muslimin di negeri ini untuk terikat dengan khilafah secara langsung ya, untuk terikat dengan khilafah secara langsung, dan ini terus berlangsung sepanjang zaman ya. Kita melihat misalkan di tahun-tahun abad 16 ya, abad 17, 18 sampai abad ke-20, banyak sekali para sultan atau para ulama bahkan di masa yang modern, organisasi Islam modern itu yang dia itu menunjukkan keterikatan kepada khilafah. Nah, sebaliknya, hal yang berbeda ditunjukkan oleh pemerintah penjajah Belanda pada saat itu, di mana mereka justru menjadi pihak yang paling menentang kehadiran khilafah ya, dan menentang bahwasanya kaum muslimin itu tidak boleh terikat demikian kuat dengan khilafah. Nah, mereka para penjajah Belanda itu justru sangat mendukung pembubaran organisasi-organisasi Islam atau perkumpulan-perkumpulan Islam di masa kolonial dulu yang bertujuan untuk mengadakan hubungan atau kontak langsung dengan khilafah. Jadi kita bisa melihat
ketika sejarah kita dulu seperti itu, di mana memang sudah ada pihak yang pro dan kontra terhadap kehadiran khilafah, kita bisa mengambil sikap yang sama ya dengan orang-orang leluhur kita zaman dahulu ya. Ketika orang-orang muslimin yang dia itu memang ikhlas berjuang untuk Islam begitu mendukung khilafah, nah kita seyogianya mengambil sikap yang sama. Nah, sebaliknya ketika ada pihak penjajah yang dia itu begitu anti terhadap khilafah, ya maka kita jangan ikut-ikutan. Dan ketika kita melihat ada pihak yang mengambil sikap yang sama dengan penjajah dahulu, berarti kita bisa menilai orientasi politiknya. Ya, gitu kira-kira. Ya, baik Bung. Mas ini luar biasa. Ini harusnya kita meneladani begitu ya para pendahulu kita. Nah, baik Bung. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu kan di Indonesia ya, ini kan rilis film Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN baik 1 dan 2. Film dokumenter sejarah yang tayang pada perdananya tanggal 20 Agustus 2020 dan kemudian disusul dengan JKDN kedua pada tanggal 20 Oktober 2021 yang lalu. Ini kan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bung, kedua film tersebut kan menuai sambutan ya, banyak sambutan dan menuai banyak pro kontra begitu. Menurut Anda sendiri, apa motivasi hadirnya film JKDN tersebut dan reaksi dari umat Islam ya terutama di Nusantara atas hadirnya film tersebut ini secara umum bagaimana ya Bung? Bisa dijelaskan? Ya, motivasi kita dalam membuat film JKDN itu tentunya bagaimana kita harus merawat ingatan tentang sejarah kita yang memang hilang dan dihilangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kolonial Belanda pada kala itu maupun pemerintah Indonesia hari ini, di mana kita bisa menilai bahwasanya pemerintah baik pemerintah penjajah maupun pemerintah Indonesia merdeka itu tidak mempunyai ke ikatan dengan nilai Islam atau sejarah Islam yang kuat. Ya, mereka lebih tertarik dengan nilai-nilai di luar keislaman ya, seperti glorifikasi sejarah Hindu dan Buddha, Sriwijaya dan Majapahit. Sementara sejarah Islam itu sangat terpinggirkan porsinya dalam kurikulum maupun pembahasan atau wacana sejarah di negeri ini. Apalagi jika itu berkaitan soal khilafah. Ya. Jadi misalkan kita bisa melihat dulu orang-orang itu tidak mengetahui atau tidak begitu populer dengan istilah khilafah. Mereka ketika melihat kekuasaan Turki itu lebih menyebutnya sebagai kerajaan Turki atau kesultanan Turki ya. Padahal ini adalah sebuah istilah yang definitif sangat keliru, di mana orang-orang pada kala itu tidak mengenal istilah Turki ya, pada apa yang saya maksud pada saat-saat di mana khilafah Utsmaniyah itu eksis. Mereka lebih menyebut kekuasaan Islam itu sebagai Sultan Rum ya, Sultan Romawi atau bahkan khalifah ya, langsung dengan penyebutan sebagai khalifah, Khalifatul Muslimin atau Amirul Mukminin. Nah, kita melihat di sini ada sebuah sejarah yang dikuburkan ya dan juga terkaburkan gitu. Terkaburkan secara sengaja ataupun tidak disengaja, apalagi dikuburkan secara disengaja. Ya, ini merupakan langkah politik yang sangat jelas dari pemerintah terutama semenjak masa Soekarno, di mana dia itu sangat tidak menghendaki kehadiran pengaruh khilafah di muka bumi ini atau di Indonesia ini, dan lebih memilih untuk mengangkat sejarah-sejarah yang lebih bersifat penguatan kepada nation state ya. Nah, maka dari itu kita melihat misalkan dari JKDN 2 kemarin ya, ketika kita menayangkannya itu bertepatan dengan Maulid. Ini adalah sebuah sejarah yang sangat luar biasa, di mana kita melihat momen Maulid itu banyak dirayakan oleh kaum muslimin di berbagai daerah di Indonesia ini ya. Misalkan di Aceh, kemudian di Yogyakarta atau Surakarta, dan beberapa kota lain di Jawa, itu mereka mengenal istilah muludan ya, atau maulidan. Ya, itu adalah sebuah perayaan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi jauh daripada itu, ada sebuah momen di mana perintah perayaan Maulid ini justru datang langsung dari Khalifah dan Gubernur Khalifah di Hijaz ya, kepada
kaum muslimin Nusantara. Ketika kita melihat bahwa para Khalifah Utsmani itu sangat menganjurkan bahwa muslimin di Nusantara ini begitu terikat kuat dengan Nabi dan menyuruh mereka untuk langsung mengadakan maulid, ya. Nah, misalkan kita melihat bahwasanya tahun 1638 itu adalah tahun-tahun di mana Sultan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, ya, itu mengirim utusan ke Hijaz, ke tanah suci, yang bertujuan untuk menemui Syarif Mekah, ya. Nah, ketika bertemu Syarif Mekah, dia itu meminta agar Sultan Banten dikirimi sebuah penggelaran sultan yang sah, ya, di bawah otoritas Khilafah Utsmaniyah, karena pada saat itu Syarif Mekah adalah gubernur Utsmani di wilayah Hijaz. Nah, permintaannya dikabulkan, dan ketika balik lagi ke Banten, putusan ini memberitahu bahwa Syarif Mekah memerintahkan agar kaum muslimin di negeri ini, khususnya di Banten dan juga di Mataram dan juga di Makassar, untuk merayakan Maulid sebagai perayaan akan hadirnya, ya, apa namanya, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga penggelaran yang resmi daripada Khilafah Utsmaniyah kepada sultan-sultan di negeri ini. Jadi mana mungkin sultan di negeri ini bisa diakui oleh rakyatnya kalau tidak ada otoritas yang legal daripada pemerintah yang lebih tinggi di atasnya, dan itu adalah peran khalifah di Nusantara yang sangat jelas, ya. Maka tidak heran ketika para sultan itu begitu attracted, ya, atau begitu merasa dekat dan apa namanya, wajib untuk menghubungi khilafah ketika mereka itu menghadapi ancaman misalkan dari penjajah Belanda. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang kemudian menjadi lazim, ya, lazim ditemukan di negeri ini, di mana kita bisa menemukan korespondensi sultan-sultan, rakyat atau ulama Nusantara atau negeri Jawi pada kala itu kepada otoritas Khilafah Utsmani, baik dia itu yang ada di Istanbul maupun Hijaz, ya. Nah, itulah yang kemudian berusaha ditampilkan di JKDN sebagai sebuah narasi sejarah yang insya Allah sahih, dan ini bisa merawat ingatan kita tentang bagaimana khilafah itu bisa mempunyai peran yang sangat luar biasa di negeri ini, ya, yang mungkin sebelumnya itu di buku-buku sejarah atau buku-buku sekolah kita tidak temukan, ya. Tapi itulah yang kemudian harus kita rubah, persepsi sejarah kaum muslimin di negeri ini menjadi lebih terbuka terhadap sesuatu yang hari ini ditakut-takuti atau dimostrisasi oleh pemerintah itu sendiri, ya. Kita harus melawan pemerintah yang dia itu melakukan tindakan ilegal terhadap pendiskriminasian sejarah khilafah dengan menghadirkan ilmu pengetahuan, ya, dan itu bisa dihadirkan dengan penghadiran narasi sejarah yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah motivasi utama daripada penghadiran film JKDN pertama dan JKDN kedua. Tentu tidak berhenti dari situ, tapi kita berharap akan ada kajian-kajian lanjutan daripada film-film tersebut. Begitu kira-kira. Ya, baik, Mas Syah, ini luar biasa ya. Jadi memang dalam tanda kutip ada upaya begitu ya untuk mengkaburkan sejarah bagaimana keterikatan antara khilafah dengan Nusantara. Nah, Bung Niko, tadi sudah sedikit Anda singgung ya bagaimana kontribusi khilafah di Indonesia di dalam kacamata sejarah. Bahkan perayaan Maulid pun tidak bisa lepas begitu saja dari peran khilafah begitu, baik untuk kaum muslimin di Nusantara. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa ini? Barangkali bisa dijelaskan ya, apa bukti-bukti bahwa khilafah sendiri ini pernah ada di Indonesia, termasuk juga sejarah relasi khilafah Utsmaniyah Turki ya dengan kaum muslimin di Nusantara begitu. Bisa dijelaskan, Bung Niko? Ya, bukti-bukti mengenai ikatan antara Nusantara, kaum muslimin Nusantara dengan khilafah Utsmaniyah itu sangat kentara ketika kita melihat beberapa peninggalan sejarah yang hari ini masih tersisa. Seorang Sultan Aceh, ya, yaitu yang bernama Sultan Mansur Shah yang berkuasa pada pertengahan abad ke-19, itu pernah mengatakan kepada Khalifah Abdul Aziz, ya, di Istanbul, bahwasanya di Aceh itu banyak ditemui asarun zohiroh, ya, atau jejak-jejak yang sangat nyata, yang sangat jelas tentang peninggalan Khilafah Utsmani oleh khalifah pertama mereka, yaitu Sultan Selim, ya, yang berkuasa pada tahun 1580-an gitu. 1560-an. Nah,
jejak-jejak itu berupa apa? Berupa meriam dan juga bendera-bendera. Maka kita bisa melihat banyak sekali bendera-bendera kesultanan di negeri ini yang kemudian dia itu memakai logo bulan bintang. Ya, bahkan sampai hari ini ada beberapa organisasi atau bahkan partai yang dia itu menggunakan logo bulan bintang. Ini bukan kita nyebut merek, tapi kita melihat bahwasanya penggunaan logo bulan bintang ini terinspirasi dari siapa lagi? Kalau bukan dari Khilafah Utsmani, di mana logo bulan bintang beserta latar warna merah yang mereka gunakan atau Utsmani gunakan itu menjadi bendera khilafah pada saat itu. Ya, kita bisa melihat misalkan lambang daripada syarikat Islam. Ya, kemudian bendera-bendera kesultanan seperti di Mataram ataupun di Aceh, semuanya menggunakan bulan dan bintang, ya. Walaupun dengan ada penambahan dari segi dekoratif gitu. Nah, ini merupakan satu jejaknya. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan kita melihat di beberapa wilayah, ya, seperti di Aceh, kemudian di Banten, kemudian di Mataram sampai ke Kalimantan itu ada jejak-jejak berupa makam-makam, ya. Khususnya di Aceh, ya, di Banda Aceh dan Lok Sumawe itu banyak sekali makam-makam yang kemudian diduga kuat atau bahkan bisa dipastikan bahwasanya ini adalah makam-makam ulama dan tentara internasional yang berasal bukan dari Nusantara itu sendiri tapi dari Daulah, ya, dari wilayah Daulah, baik itu dari Istanbul, dari Mesir, dari Palestina maupun Hijaz, di mana saat itu wilayah-wilayah ini dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah. Bahkan beberapa makam itu terutama misalkan di Aceh, ya, ada sebuah komplek pemakaman yang disebut sebagai Gampong Bitai. Nah, di Gampong Bitai, ya, di Banda Aceh itu adalah sebuah kompleks khusus untuk pemakaman tentara-tentara Khilafah Utsmaniyah, ya, dari korps pasukan Jeniseri yang kemudian secara catatan sejarah atau catatan kearsipan dikirim oleh Sultan Selim II, Khalifah Selim II pada tahun 1568 gitu, ya, yang kemudian pengesahan atas wilayah Aceh bahkan seluruh Sumatera itu diakui oleh Wazir Sultan, ya, atau Wakil Khalifah Sultan Selim II yang bernama Koja Sinan Pasha, ya. Nah, itu untuk wilayah Sumatera. Untuk wilayah Jawa, ya, Banten, Mataram sampai di ujung selatan Sulawesi yaitu Makassar, itu kemudian disahkan oleh Khalifah Murad keempat, ya, yang diwakili oleh Syarif Mekah yang bernama Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi. Dan catatan yang tadi saya sebutkan mengenai pengesahan Banten, Mataram, dan Makassar menjadi bagian daripada daulah, ya, atau Khilafah Utsmaniyah itu tercatat dalam sebuah manuskrip lokal, ya, yang berkisah tentang sejarah-sejarah di negeri ini, yaitu manuskrip sejarah Banten yang tingkat akurasinya itu bisa dipastikan cukup akurat, ya. Misalkan kita bisa melihat disertasi dari Bu Titik Puji Astuti yang meneliti secara khusus tentang manuskrip sejarah Banten itu, beberapa fakta sejarah yang ada di manuskrip tersebut sangat kuat, termasuk kisah mengenai pengesahan Banten, Mataram, dan Makassar menjadi kesultanan yang resmi, ya, otoritasnya oleh Khilafah Utsmaniyah. Itu terjadi dari zaman dulu bahkan sampai zaman-zaman kemerdekaan, ya. Kita bisa melihat jejak khilafah yang sangat nyata atau bagaimana para pendahulu kita menyikapi soal kehadiran khilafah dan keinginan mereka untuk menegakkan khilafah itu kembali setelah Utsmaniyah diruntuhkan, ketika kita melihat banyak sekali artikel-artikel koran, ya. Nah, ini bisa kita baca secara jelas. Artikel-artikel koran yang diterbitkan oleh Syarikat Islam, kemudian oleh organisasi-organisasi Islam yang lain, Muhammadiyah, ya, dan seterusnya. Dan dalam artikel-artikel koran tersebut yang ditulis oleh kaum muslimin, mereka itu menuliskan secara jelas bagaimana mereka berkehendak untuk khilafah itu tegak kembali, dan mereka memahami bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang sangat nyata, yang sangat urgent untuk ditegakkan pada masa itu. Dan koran-koran itu, ya, koran-koran tersebut sampai hari ini masih bisa kita temukan di Perpusnas misalkan, ya, di Perpustakaan Nasional atau di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, atau kalau misalkan mau lebih yang lebih
mantap atau lebih jelas gitu ya, kita bisa pergi langsung ke Istanbul atau ke Ankara di Turki. Kemudian di situ ada sebuah direktorat arsip yang berjuluk Bakanlık Osmanlı Arşivi ya, atau kantor arsip Utsmani. Dan di situ kita bisa melihat banyak sekali korespondensi, surat-surat atau testimoni dari rakyat Muslimin Nusantara dan sultan-sultannya atau ulama-ulamanya kepada Khalifah Utsmaniyah, dan mereka dalam bahasanya itu secara terang benderang menyatakan bahwa mereka ini adalah rakyat ya, bimahsubiyatikum ya, bagian daripada rakyat khilafah gitu. Apa kemudian mengakui bahwa mereka adalah min riayat daulatil aliyatil Utsmaniyah min jilad ba'da jil. Misalkan itu salah satu kalimat yang dikeluarkan oleh Sultan di Aceh ya, bahwasanya penduduk muslimin di Jawi atau di Nusantara ini adalah bagian dari rakyat Daulah Aliyah Utsmaniyah Jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang kemudian bukti-bukti yang sangat nyata dan jelas yang memang belum banyak tereksplor, sehingga kemudian wajar kita bisa melihat ada kasus ketika pemerintah itu membubarkan ormas pengusung khilafah. Padahal dulu khilafah merupakan hal yang tidak asing di negeri ini, bahkan dicintai ya. Tapi kenapa mereka sekarang begitu anti? Karena mereka buta sejarah. Mereka ahistoris, mereka tidak memahami bahwa dulu orang muslimin di negeri ini begitu cinta dan dekat dengan khilafah ya. Nah, tugas kita lah itu semua untuk menghadirkan sejarah ini kembali, merawat ingatan bahwasanya khilafah pernah populer di negeri ini, pernah dicintai di negeri ini, dan dengan demikian seyogyanya kita tidak boleh antipati ya, atau bersikap a priori terhadap khilafah itu sendiri, begitu kira-kira. Ya baik Bung, Mas ini luar biasa. Jadi dengan banyaknya bukti-bukti sejarah dan juga manuskrip, tetapi kemudian generasi kita saat ini tidak mengetahuinya bahwa sebenarnya khilafah memiliki hubungan erat dengan kaum muslimin di Nusantara. Apakah ini bisa dikatakan sengaja dihilangkan begitu? Dan dari penjelasan Anda tadi juga dijelaskan apakah upaya-upaya untuk menghilangkan sejarah ini adalah bagian-bagian dari upaya yang sengaja dibelokkan oleh kaum penjajah ya untuk memanipulasi agar kaum muslimin ini jauh dari Islam begitu, atau seperti apa? Bisa dijelaskan Bung Niko? Ya, betul sekali. Jadi misalkan kita melihat dari yang tadi saya bicarakan di awal tentang bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah kolonial pada masa dahulu maupun pemerintah sekarang, mereka itu tidak begitu tertarik untuk mengangkat sejarah yang didominasi oleh sejarah Islam, ya, atau yang bertema tentang sejarah Islam. Mereka lebih tertarik untuk mengangkat sejarah tentang masa-masa kejayaan pra-Islam, seperti masa kejayaan di masa Majapahit, Sriwijaya, ya, kemudian Singosari dan seterusnya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melihat bahwasanya peradaban pra-Islam merupakan peradaban yang adiluhung, ya. Makanya tidak heran ketika kita melihat ada respon berbeda, ya, respon yang berbeda ketika pemerintah itu menemukan laporan ya terkait sebuah tempat yang diduga itu menyimpan situs-situs sejarah Hindu atau Buddha. Katakanlah misalkan berupa candi ya, berupa arca dan sebagainya. Itu pemerintah langsung gerak cepat untuk melakukan sebuah ekskavasi atau sebuah penggalian dan pemugaran. Berbeda halnya ketika pemerintah itu mendapat laporan tentang penemuan dugaan heritage peninggalan sejarah Islam di masa Kesultanan ya di negeri ini. Maka sangat lambat sekali ya. Ini yang merupakan kasus yang sangat nyata yang saya temukan misalkan ketika saya berada di Aceh maupun Banten ya. Ada beberapa situs di dua tempat ini baik di Aceh maupun Banten yang dia itu sampai hari ini masih belum tersentuh oleh pemerintah ya, belum diekskavasi, belum dipugar, padahal dia itu memiliki nilai historis yang sangat kaya dan sangat tinggi. Tapi kenapa belum di apa-apakan? Karena memang pemerintah sekarang itu tidak punya orientasi yang sangat kuat dalam menggali sejarah Islam. Karena memang tujuan pemerintah itu bukan meninggikan sejarah Islam, tapi meninggikan sejarah pra-Islam, sejarah Hindu dan Buddha. Maka wajar ketika banyak sekali aspek-aspek dalam sejarah Islam yang berusaha dilupakan ya secara struktural, ya secara terstruktur oleh pemerintah
Dan dalam hal ini, ketika pemerintah menemukan atau melihat bahwasanya ada jejak-jejak khilafah ya, satu contoh misalnya khilafah di negeri ini yang sangat nyata, mereka berusaha memberikan penjelasan yang sungguh historis. Dikatakan bahwa hubungan antara khilafah dengan Nusantara ada sebuah hubungan bilateral biasa, hubungan antara kedua negeri yang diplomatik lah, secara diplomatik itu merupakan sebuah kelaziman. Itu merupakan argumen-argumen yang berusaha melemahkan hubungan antara Nusantara dan khilafah. Dikatakan hubungan biasa, terus hubungan yang dia itu tidak berpengaruh terhadap negeri ini. Padahal kita melihat dalam catatan-catatan lain yang sumbernya adalah sumber primer, ini merupakan sebuah hubungan yang sangat berpengaruh ya. Bahkan hubungan antara orang-orang Nusantara dengan khilafah itu bukan hanya sekadar hubungan bilateral biasa, hubungan diplomatik biasa antara kedua negeri, tapi merupakan hubungan antara atasan dengan bawahan, antara penguasa dengan rakyat, antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Dan ini sangat kentara dalam bahasa-bahasa yang dikeluarkan dalam arsip-arsip Utsmani misalkan ya, yang berbicara mengenai wilayah negeri ini. Dikatakan bahwa misalkan dalam satu kasus contoh, ketika rakyat di Jakarta, di Batavia itu menerima hadiah Al-Quran gratis, mushaf Al-Quran gratis sebanyak 600 Al-Quran ya. Mereka itu mengatakan, orang-orang di Jakarta itu, pribumi itu mengatakan bahwa Masya Allah, itu betul kalamullah dari Tuan Khalifah Nabiullah yang ada di Istanbul gitu. Nah, mereka melihat bahwasanya mereka menyebut Sultan di Turki itu khalifah ya, khalifatuna, khalifah kami, Amirul Mukminin, Amiruna ya dan sebagainya. Nah, ini bahasa-bahasa yang sangat banyak ditemukan dalam arsip-arsip Utsmani yang bisa kita temukan di Istanbul yang bicara mengenai Nusantara ya. Jadi itulah yang kemudian sangat jelas perbedaannya antara narasi sejarah yang dihadirkan oleh pemerintah dengan narasi sejarah yang kita temukan sesungguhnya dalam catatan-catatan primer berupa arsip-arsip atau berupa sumber-sumber sejarah yang lain ya. Nah itu kira-kira begitu kan. Ya baik, Masya Allah, ini ternyata khilafah memang hadir ya di tengah-tengah kaum muslimin di Nusantara pada saat itu. Nah ini terakhir Bung Niko, kalau kita melihat atau mungkin menyimak dari paparan yang sudah Anda sampaikan tadi ya, kalau generasi para pendahulu kita, mereka begitu erat ya hubungannya dengan khilafah saat itu. Nah, untuk generasi kita saat ini, sebenarnya cara yang tepat ya, atau bagaimana cara pandang yang tepat ya bagi kaum muslimin saat ini untuk memahami khilafah itu sendiri, dan kemudian juga bagaimana caranya agar kita bisa menilai ya, jejak khilafah Islamnya di Nusantara secara tepat begitu. Ya, baik. Jadi untuk memahami sejarah Islam yang benar, kita harus memahami agama Islam itu sendiri sebagai agama kita dengan benar, ya. Karena pemahaman akan Islam itu merupakan kunci untuk memahami pemahaman Islam di masa lalu yang dianut oleh orang-orang leluhur kita lah katakan, ya. Misalkan begini, ketika kita melihat bahwasanya hari ini ada beberapa opini yang mengatakan kalau khilafah itu tidak wajib ya, kalau khilafah ini merupakan sebuah hal yang tidak asasi dalam Islam atau bahkan bahaya dalam Islam, yang mengatakan begitu. Kita melihat ya dalam dalil, kemudian dalam pembahasan para ulama bagaimana mereka itu memandang khilafah. Nah, ketika kita mendapati bahwa para ulama kemudian dari dalil-dalil yang sahih ya, yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas itu mengatakan bahwa khilafah ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam, maka kita melihat ya apakah orang-orang dulu di Nusantara atau di seluruh dunia itu memandang khilafah bagaimana ya, apakah sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Nah, maka ketika kita melihat ajaran Islam yang seperti ini ya, bahwa khilafah itu adalah hukum Islam, ajaran Islam dan seterusnya, kita mendapati bahwa kalau leluhur kita adalah orang-orang Islam yang dia itu katakanlah sejati atau keislaman kuat dan sebagainya, maka sudah pasti mereka itu akan mendukung atau
menempatkan khilafah itu dalam porsi yang tinggi, ya, dalam penempatan yang tinggi. Dan ternyata hal tersebut bisa kita benarkan ketika memang kita melihat arsip-arsip yang berkata demikian. Ya, bahwasanya para ulama sultan rakyat muslimin Nusantara itu begitu melihat khilafah sebagai sebuah pembahasan yang mulia, ya, dan khalifah sebagai posisi yang sangat dihormati. Nah, dari sini kita kembali ke pertanyaan, kalau misalkan mau mempelajari sejarah Islam, tentu yang pertama harus memahami agama Islam itu sendiri, baru kemudian ketika sudah mempunyai pemahaman yang cukup terkait Islam itu sendiri, kita barulah melihat catatan-catatan sejarah, ya. Tentunya catatan-catatan sejarah yang dia itu tidak banyak diintervensi oleh opini-opini yang tidak betul mengenai Islam, atau dari opini-opini katakanlah dari kalangan kafir, ya, kafir orientalis, ya, atau orang-orang yang tidak proporsional dalam melihat khilafah, dalam melihat Islam. Ya, kita harus menggali catatan sejarah itu dari orang-orang yang dia itu bisa dijamin kejujurannya, ya, bagaimana pandangan terhadap Islam. Seperti inilah, seperti bagaimana kita meneliti hadis gitu, ya. Kita teliti riwayatnya, riwayat daripada hadis itu sendiri atau diroyahnya dan seterusnya. Ini yang kemudian wajib kita lakukan dalam menggali sejarah Islam. Dan perlu disampaikan pula bahwa banyak sekali sejarah Islam yang belum tertulis di dunia ini, bahkan, atau khususnya di negeri ini, ya. Banyak sekali bukti-bukti sejarah Islam yang masih terkuburkan, yang kemudian masih berada di antah-berantah, yang kemudian wajib kita gali. Dan ketika kita sudah temukan bukti-bukti itu, wajib kita teliti bersama. Maka dari itu, penelitian sejarah ini merupakan penelitian yang belum final sampai hari ini, dan akan atau wajib terus dilakukan demi menghadirkan sejarah yang sahih. Gitu kira-kira, Mas Aziz. Ya, baik Bung Niko, Masya ini luar biasa ya. Jadi kita ya sebagai umat Islam sudah seyogyanya ya melihat kembali bagaimana ajaran Islam sebenarnya. Terus kemudian kita juga bisa belajar ya kepada para pendahulu kita bagaimana mereka ya menjalankan Islam secara benar, terus kemudian relasinya terkait dengan khilafah itu sendiri. Dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Baik, Bung Niko, Masya Allah ini luar biasa. Ini sukron, jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih banyak ya telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi ya di lain waktu dan juga di lain kesempatan untuk membahas topik yang lebih menarik lagi begitu. Terima kasih Bung Niko. Ya, semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.